Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Adelia, NIM 2019-143672. Baiklah, di sini kami sebagai dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi kami. Kepada teman-teman saya kami persilakan. Nama Sinta Maya, NIM 2019-143668. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Mutiara, NIM 2019-143669. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Safira, NIM 2019-143670. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Negi, NIM 2019-143671. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, arti tangisan bayi. Tangisan bayi merupakan perilaku pertama wajar dan memiliki nilai sosial. Biasanya, menangis dimulai pada saat lahir atau sesudah melahirkan. Tujuan bayi menangis pada saat baru lahir adalah untuk memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernapasan dan memberikan oksigen yang cukup untuk peredaran darah. Menurut beberapa ahli, tangis pertama bayi memiliki arti tertentu. 1. Menurut Immanuel Kant, A. Sebagai proses rohani terhadap belenggu kepanca-inderaan yang akan dideritanya. B. Jiwa manusia memiliki nilai yang jauh lebih luhur daripada materi. C. Jiwa menentang proses yang membawanya ke dalam hidup yang tunduk pada materi dan tubuh. 2. Menurut Sigmund Freud, A. Sebagai ekspektasi keinginan untuk kembali ke dalam kandungan yang tenang, aman, halus, lembut, dan hangat. B. Kelahiran yang sangat mengejutkan. Bayi merasa takut kemudian menangis. 3. Menurut Heither, A. Sebagai tanda ia mempunyai kesadaran sebagai suatu reaksi spontan yang disebabkan dorongan dari dalam. B. Dari segi biologis, pertanda berfungsinya paru-paru dan organ yang adanya kehidupan. 2. Refleks pada bayi. Refleks spontan adalah respon terhadap stimulasi atau beberapa stimulasi yang terjadi secara otomatis dan tidak dipelajari. Bayi memiliki beberapa refleks yang membantunya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru. Beberapa refleks bayi yang baru lahir merupakan reaksi yang penting untuk mempertahankan diri dan refleks primitif atau subkortikal. Beberapa refleks tersebut adalah sebagai berikut. 1. Refleks mempertahankan diri, yaitu refleks yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Refleks ini terdiri dari A. Breathing reflex, B. Enabling reflex, C. Pupillary reflex, D. Rotting reflex, E. Sucking reflex, F. Swallowing reflex. 2. Refleks primitif atau subkortikal, yaitu refleks yang dikontrol oleh area subkortikal otak dan secara perlahan hilang pada tahun-tahun pertama kehidupan seiring cerebral cortex mengarah dan mengontrol perilaku. Refleks ini terdiri dari A. Babinski reflex dan Grabsing reflex. Tugas perkembangan merupakan tugas yang dilakukan oleh seseorang dalam masa tertentu sesuai dengan norma masyarakat dan norma kebudayaan. Menurut Horst, tugas-tugas perkembangan muncul pada saat sekitar periode tertentu dalam kehidupan individu yang jika berhasil akan menimbulkan rasa bahagia dan membawa ke arah keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya berikut. Tetapi bila gagal menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Dari tugas perkembangan adalah sebagai pedoman bagi orang tua dan guru untuk meningkatkan motivasi dalam mempelajari hal yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menyiapkan anak dalam menghadapi harapan-harapan baru. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas-tugas perkembangan antara lain perkembangan fisik,
kekuatan dan energi, kecerdasan, kesempatan untuk belajar, bimbingan belajar, motivasi belajar, dan kreativitas. Adapun tugas perkembangan untuk masa bayi adalah sebagai berikut: belajar makan makanan padat, belajar berjalan, belajar bicara, dan menguasai alat pembuangan kotoran. Fisik, selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat seperti pada periode prenatal dan kemudian mulai menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi. Selama tahun kedua sebaliknya, yakni cepat menurun, meskipun pola umum dari pertumbuhan dan perkembangan sama bagi semua bayi. Namun tetap ada perbedaan dalam tinggi, berat, maupun kemampuan sensorik dan bidang perkembangan fisik lain. Pola pertumbuhan fisik bayi laki-laki dan bayi perempuan adalah sama. Namun, demikian ada perbedaan antara berat dan tinggi badan berdasarkan kelompok seks, ras, dan tingkat ekonomi. 2. Perkembangan inteligensi. Menurut Bloms dalam Mons dan kawan-kawan pada tahun 1992, perkembangan inteligensi yang cepat dan intensif terjadi pada tahun-tahun pertama. Adapun konsep-konsep yang berkembang pada masa bayi antara lain: 1. Konsep ruang. Kemampuan tentang konsep ini ditandai dengan kemampuannya untuk memperkirakan jarak tentang objek yang dapat diraihnya. 2. Konsep berat. Konsep berat tentang berat pada masa bayi belum tepat. 3. Konsep waktu. Bayi belum mampu memahami lamanya waktu. 4. Konsep diri. Konsep diri yang berkembang pada masa bayi adalah konsep diri fisik yang dilakukannya dengan melihat fisiknya melalui kaca atau memegang bagian tubuh. 5. Konsep peran seks. Pada akhir masa bayi, umumnya sudah memiliki konsep tentang apa yang dilakukan peran seks laki-laki dan perempuan. 6. Konsep sosial. Bayi mampu menangkap ekspresi emosi melalui wajah. 7. Konsep keindahan. Dimulai usia 6 bulan, umumnya bayi sudah dapat menyatakan bagus untuk hal-hal yang bagus seperti warna atau musik. 8. Konsep kelucuan. Mulai usia 4 bulan, bayi sudah mampu mengucapkan hal-hal yang lucu. Pengertian emosi. Berdasarkan pendapat dari para ahli bahwa emosi adalah suatu keadaan yang kompleksi, dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Perkembangan emosi. Reaksi emosional bayi selalu disertai dengan aspek fisiologi. Menangis dilakukan dengan penuh semangat disertai ekspresi dari seluruh tubuh. Tertawa merupakan indikator dari rasa senang. Pada masa bayi mulai muncul rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan. Misalnya, takut terhadap orang yang baru bertemu, takut jatuh, takut dengan suara dentuman yang keras. Kecemasan juga mulai muncul pada masa bayi ini, terutama kalau bayi harus menghadapi situasi baru atau memenuhi tuntutan orang tua, misalnya cemas karena penyapian atau toilet training. Pada usia 1 sampai 2 tahun, anak mulai menunjukkan kemarahan dan agresi. Tahap perkembangan sosial anak usia bayi. Pada usia 1 tahun, anak sudah mengembangkan banyak kemampuan sosial. Kendati belum banyak mengucapkan kata-kata, mereka sudah memiliki dasar kemampuan sosial yang dapat menunjang pergaulannya kelak. Pada usia 2 tahun, anak mulai memiliki kemampuan untuk mengutarakan dirinya dengan hal-hal di sekitarnya. Pada usia ini, anak sudah dapat merasakan kebersamaan.
Saat diajak bermain secara paralel dengan anak lain, ia sudah dapat merasakan kebersamaan. Pada usia 3 tahun, di usia ini anak mulai menjajal berteman dengan anak-anak lain. Anak mulai bermain dengan teman sepermainan yang disukai. Saat berusia 3 tahun, anak mulai memahami berbagai emosi yang berbeda dari orang tuanya. Melihat mama menangis, tertawa, atau terpekik takut saat menonton acara televisi. Ia pun belajar mengartikan perasaannya sendiri, juga perasaan orang lain. Hal ini menjadi dasar atau anak mengembangkan kemampuan berempati. Tahap perkembangan moral pada bayi. Berikut tahap perkembangan moral bayi. Seorang bayi belum memiliki kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan moral. Yang ia miliki hanyalah rasa benar dan salah terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya, bagi bayi rasa lapar itu adalah salah, sehingga ia menangis saat lapar. 4. Implikasi di bidang pendidikan. Pada saat bayi dilahirkan, mudah tidaknya bernapas setelah lahir juga mempengaruhi penyesuaian diri. Jadi, bayi membutuhkan perawatan dan pemberian kasih sayang lingkungan, perlu memberikan rangsangan motorik yang kontinu untuk membantu perkembangan motorik kasarnya dan motorik halusnya. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.